Berikutnya, bagaimana hubungan suami istri? Wah, ini baru pertanyaannya suami istri. Ini mungkin kakaknya atau abangnya ya, pertanyaannya. Bagaimana hubungan suami istri bila suaminya diam-diam menikah tanpa sepengetahuan istri? Mengerikan ini jawabannya ini. Ini berat ini. Ya, sudah tingkat menikah lagi nih. Bagaimana hubungan suami istri bila suaminya diam-diam menikah tanpa sepengetahuan istri? Apakah hubungan pernikahan antara keduanya masih sah? Ditambah lagi keluarga sudah tidak tidur satu ranjang. Oh, udah pisah ranjang juga ini. Namun masih ada satu rumah, masih dalam satu rumah, meskipun suami sering tidak pulang dan suami tidak lagi memberikan nafkah. Nah, ini panjang ini persoalannya. Ya. Yang pertama, hukum suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Hukumnya apa? Secara agama, suami kalau mau menikah lagi tidak harus minta izin istri. Dan dia kalau menikah lagi sah-sah saja. Itu hukum agama. Tapi hukum negara sekarang itu masih ada lagi kertasnya. Hukum negara sekarang mensyaratkan untuk bisa menikah lagi harus ada surat persetujuan dari istri sebelumnya. Jadi kalau mau menikah lagi, ada surat itu dari KUA, ambil surat itu, kasih ke istri lama, suruh tanda tangan. Mau dia tanda tangan tuh? Ya? Kalau dia tanda tangan, bawa ke KUA, maka lanjut proses menikah berikutnya. Itu hukum negara. Tapi hukum agama, menikah lagi tidak harus ada izin istri yang sebelumnya. Jadi kalau dia menikah, itu sah-sah saja. Dan hubungan dia dengan istrinya masih sah. Itu satu masalah dari pertanyaan ini. Masalah berikutnya, keduanya tidak lagi satu ranjang, tapi masih dalam satu rumah. Artinya dia tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan sering tidak pulang. Nah, ini baru dosa dia. Suami kalau tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, maka suami tersebut telah melakukan salah satu daripada dosa besar. Tidak menjalankan kewajibannya kepada si istri. Dalam Al-Quran, fahjuruhunna fil madaji', dibolehkan tidak tidur seranjang sebagai salah satu pelajaran untuk si istri. Itu pun kalau istri nusyus, istri kabatak bacu, istri kabatak bacu, tajak suami ajak tidur istri jam 10 malam, istri katanya dikit lagi ini filem Korea satu dis lagi, kabatak bacu, tak mau ikut perintah suami, sering membantah. Maka si suami diberikan cara untuk mendidik istrinya. Bagaimana cara mendidik istri? Yang pertama dengan dinasehati. Kalau dinasehati tidak berubah, kemudian dipisah ranjang, tidak mau tidur. Kemudian sudah dipisah ranjang tidak berubah juga, kemudian fadribuhunna, dipukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Untuk menunjukkan kita marah. Mungkin ada istri yang kita tidak tidur seranjang, biasa aja dia. Minta mama ngalai balik bolak-balik dah. Anak mengganggu. Menyo nadayo kada apa nadayo ni. Mungkin tak peka. Kita udah ke kamar lain, dia santai aja. Benda subuh singgah kem-kem dah. Tak peka misalnya. Maka disuruh nampakkan kemarahan itu dengan bagaimana? Pukul sedikit, pukul tapi ya kalau enggak, memang kita agak asing karena enggak biasa pukul tapi pokoknya kalau dipukul dengan pukulan tidak melukai, tidak boleh pukul di wajah, tidak boleh pukul di kepala, tidak boleh pukul di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi pukul ghairu mubarrih.
Itu cara mendidik isteri. Tapi kalau suami sudah tidak menafkahi, ini dia sudah masuk dalam dosa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau suami tidak menafkahi istrinya selama 6 bulan, tidak pulang, zahir batin tidak dinafkahi, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu bisa jatuh talak. Ini hati-hati kalau jadi suami. Nanti pas pulang udah ada orang lain di rumah, tak bisa protes lagi, sudah lewat 6 bulan. Kalau belum lewat 6 bulan, itu masih kita bisa main parang gitu. Cok parang tulis dulu pubuk dulu. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan, bisa saja talak sudah jatuh dan dia sudah habis masa iddahnya dan sudah menikah dengan laki-laki lain. Ini ya. Jadi begitu. Ini di belakangnya masih ada pertanyaan lain ni. Tidak lagi memberikan nafkah pada isteri dan anak dikarenakan keuangan sulit. Hampir saya salah berikan fatwa. Berbeda hukumnya tidak memberikan nafkah karena mampu dengan tidak mampu, itu lain. Karena nafkah yang diwajibkan kepada suami itu sesuai kemampuan. Ada suami dia cuma mampu berikan beras, tidak mampu berikan ikan. Ya jadi ya bagaimana? Ya makan nasi aja. Pagi makan nasi, siang makan nasi, sore nasi lagi, besok pagi nasi lagi. Tidak bisa protes. Karena itu kadar kemampuan suami. Ada suami cuma mampu beli lauk Indomie, itu kadar kemampuan suami. Ada suami cuma mampu beli pakaian setahun atau 2 tahun sekali misalnya. Tak tiap lebaran bisa beli pakaian, karena memang itu kadar kemampuan. Itu bagaimana? Tidak bisa protes kita, karena yang wajib dinafkahi oleh suami itu bukan sesuai keinginan kita, isteri, tapi sesuai kemampuan suami. Nah itu perlu diperhatikan. Saya pikir tadi dia enggak nafkah karena dia tidak teringat lagi ke rumah, tidak pulang lagi, itu baru dosa dia. Tapi kalau menafkahi suami, menafkahi isteri itu sesuai kemampuan suami. Tapi kalau kemudian kemampuan dia sudah bermasalah, artinya istri sudah tidak makan, anak sudah tidak makan, maka di sini istri bisa mengajukan fasakh. Jadi misalnya sebulan dia tidak punya kerja, tidak ada penghasilan, di rumah tidak makan, kemudian bulan kedua demikian juga, bulan ketiga istri bisa mengajukan fasakh. Tahu fasakh? Tahu apa tak tahu fasakh? Tapi kalau yang belum nikah tak perlu tahu dulu lah. Mau difasakh siapa, suami belum ada. Boleh mengajukan fasakh, nanti hakim memutuskan. Ya. Itu kalau sudah memudaratkan suami dan istri dan anak-anak. Ini dan suami juga pernah mentalak istrinya, namun lupa berapa kali talaknya. Ini lain lagi, ini masalahnya sudah menjampu-jampu lagi ini. Dan suami juga pernah mentalak istrinya, namun sudah lupa berapa kali talak. Kalau sudah lupa itu berarti perigadana kan? Tak mungkin tu. Karena talak itu batasnya 3 kali. Pendapat jumhur ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, talak itu kalau talak 1 jatuh 1. Dia katakan saya talak kamu 1, jatuh 1. Dia katakan saya talak kamu 2, jatuh 2. Dia katakan saya talak kamu 3, jatuh 3. Itu pendapat jumhur ulama. Atau dia talak, hari ini talak sekali, talak dia mutlakkan talak, arti jatuh 1. Kemudian habis talak dia nongkrong di kopi, duduk nonton TV, rupanya filem sinetron masalah rumah tangga romantis kan. Dia pulang ke rumah, alah adik, buat apa kita tak jadi tadi, kita ini lagi ya. Adik dah selesai lagi. Lusa talak lagi, talak. Habis tu kedai kopi lagi, rupanya dia sinetron yang sama, lanjut lagi.
pulang lagi, pegang lagi tangan istrinya, tuah lagi istrinya. Berarti berapa kali udah? 2. Kemudian seminggu berikutnya ada masalah apa? Talak lagi. Berapa udah? Ke kedai kopi, warung kopi. Rupanya sinetron sudah hampir habis intinya itu. Waduh, mau pulang lagi nggak karena talak udah jatuh 3. Nggak bisa lagi sentuh istri. Baru bisa kalau ada Cina yang tidak buta. Biasanya Cina buta. Itu salah satu cara bentuk jatuh talak 3. Sekali, besok sekali, berterusnya sekali lagi, 3 kali baru jatuh. Atau sekali ngomong, kamu saya talak 3, maka jatuh. Ngeri juga kalau saya bilang talak 3, ngeri juga. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan talak 3 itu baru jatuh 3. Hari ini talak sekali, kemudian berikutnya talak sekali, kemudian berikutnya lagi talak sekali, baru jatuh 3. Kalau orang ngomong, kamu saya talak 1000 misalnya, kamu saya talak 3, kata Ibnu Taimiyah itu jatuh tetap 1. Maka kalau mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, kenapa orang-orang hari ini mengkritik pendapat Ibnu Taimiyah? Bisa menimbulkan ini katua awal hega dia kata tapi rekah juga. Orang nak tiga dak leh, pun dua pegah orang daripada kayu kali bang 7 orang. Tapi sayangnya hari ini peraturan negara memakai pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi talak mesti 1 kali, habis masa iddah atau selama masa iddah balik, kemudian talak sekali lagi, kemudian balik, kemudian talak sekali lagi, baru dianggap 3. Tapi jadi ini tak mungkin ini lupa talak. Ini ngeri kali kalau dah lupa talak ini. Jadi istri pertanyaannya apakah pertanyaannya baru sekarang rupanya. Apakah pernikahan keduanya masih sah? Jadi pertanyaan yang sudah saya jawab tadi itu dia dipilah-pilah satu. Hukum talak lain, hukum nafkah lain, ya. Hukum menikah lain, itu hukum menikah lagi itu pun lain hukumnya beda-beda. Berikutnya. Jadi kalau sudah tidak jelas masalah talak nanti jumpa Tengku Imam Gampung bicara baik-baik. Karena ini tak mungkin saya selesaikan melalui pertanyaan seperti ini. Kali dia jumpa saya baru kita tanya apa sebenarnya kejadian.